Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azwi Nugra Lubis, NIM 0449278082, asal dari UPBJJ Kota Medan. Di sini saya akan mengerjakan tugas administrasi jaringan, yang dimana tugasnya adalah Anda adalah seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta 1 kantor cabang di kota lain, yang dimana spesifikasi jaringannya kantor pusat yang ada di dalamnya ada departemen penjualan atau sales 50 perangkat, pemasaran atau marketing itu 30 perangkat, Departemen TI, teknologi informasi itu 10 perangkat, server 5 perangkat, dan tersedia koneksi WAN menuju kantor cabang. Di kantor cabang ada total perangkat 20 perangkat dan tersedia koneksi WAN menuju kantor pusat. Dan di sini sudah disediakan alamat IP yang tersedia 192.168.10.0/24. Soal pertama adalah desain subnet. Rancang skema subnetting yang efisien, yang dimana ada subnet max, alamat jaringan, rentang alamat IP atau usable IP range, dan alamat broadcast. Alamat broadcast ini kita bisa cek melalui website yang sudah disediakan ya. Ceknya, mari kita ke tabelnya, yang dimana saya telah mengurutkan dari host terbanyak dan terkecil ya, maksudnya host terbesar dan sampai host terkecil, yang dimana host terbanyak itu di sales 50 dan host terkecilnya itu di one link itu 2 ya. Jadi di sales itu saya menggunakan network addressnya yang dari mulai 192.168.10 dan subnet maxnya 255.255.255.192/26, yang dimana ini terdiri dari 32 bit, dan usable range-nya itu kita mulai dari 10.1 sampai 10.62 usable range-nya. Dan broadcast-nya address ini bagaimana cara tahunya? Kita salin network address, terus kita ke alamat IP yang sudah disediakan untuk ngecek alamat broadcastnya ya, apakah sesuai. Terus kita subnet max-nya kita masukin 92 255.192, kita copy aja, terus kita calculate ya. Nah, di sini tersedia broadcastnya 192.168.10.63. Jadi dia dikalkulat setiap alamat IP dan subnet max-nya ya. Jadi untuk marketingnya dimulai dari 192.168.10.64. Kenapa di sini 62 dan terus ini ke 64? Karena ada spare 2 untuk di broadcast address dan si alamat IP selanjutnya. Jadi dia bisa lanjut di 10.64. Untuk subnet max-nya yang marketing itu 255.255.225.224. Sedangkan kantor cabang mempunyai 20 host dimulai dengan alamat IP address-nya 192.168.10.96, subnet max-nya 255.255.255.224, dan usable range-nya itu dari 97 sampai 126, dan broadcast address-nya itu 1.27. Kemudian TI di 10 host menggunakan alamat IP 192.168.10.128, subnet max-nya 255.255.240, usable range-nya dari 129 sampai 142, broadcast-nya di
10.143. Servernya 5, 192.168.10.144, dan subnet masknya 255.255.255.248, dan usable range-nya itu di 10.145 sampai 10.50, broadcast-nya 10.51, dan one link-nya itu nih dimulai dari IP-nya 192.168.10.152 menggunakan subnetnya 255.255.255.5.252, dan usable range-nya dari 10.53 sampai 10.54. Oke, kemudian masuk ke soal yang kedua, table routing. Nah, di sini saya sudah membuat table routingnya seperti ini, yang dimana dia menggunakan 2 router, dan ini buat table routing statis sederhana untuk router di kantor pusat dan kantor cabang, berarti kan 2 router. Tabel harus menunjukkan bagaimana router akan meneruskan lalu lintas antar subnet. Cantumkan destinasi world, subnet, dan next hop. Nah, di sini saya udah buat tabelnya ya, yang dimana yang 192.168.10.96 ini adalah dari kantor pusat, nih ya, nih dari kantor cabang menuju ke kantor pusat. Ini dari kantor, ini maksudnya dari kantor cabang ya, menuju jaringan kantor cabang menggunakan IP ini, subnetnya 224, dan next hopnya itu 192.154, ini dari kantor pusat. Yang ketiga ini, maksudnya ini dari kantor pusat mau kantor cabang menggunakan IP ini ya. Nah, kalau yang ini dari kantor cabang ke menuju jaringan sales menggunakan 10.0, yang dimana keterangannya ini kantor cabang meneruskan semua trafik ke kantor pusat melalui RIP one router pusat tuh. Salah guys, maaf. Router kantor pusat meneruskan trafik cabang melalui router cabangnya 1.54, sedangkan router pusat itu 153. Kebalik. Jadi menggunakan 10.0 ini menggunakan IP address sales ya, 10.0, kemudian IP address subnetnya yang mengikuti dengan table static yang table snap netting yang di atas. Terus next hopnya menggunakan yang kantor pusat menggunakan WIP one router pusat 192.168.10.153. Begitu juga sampai ke menuju jaringan server yang menggunakan 192.168.10.144, subnetnya 255.255.255.248, dan next hopnya itu 192.168.10.153 menuju jaringan server. Cukup sekian mungkin penjelasan saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.